pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk Bunga Supandi, hadir Bu. Azhara Ramadina, hadir Bu. Dia Faherdina, hadir Bu. Nilda Aulia, hadir Bu. Berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini serta materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk materi yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang ekosistem, di mana nantinya ketika kita setelah mempelajari materi ekosistem ini, Ibu harap anak-anak Ibu dapat mampu menjelaskan pengertian ekosistem serta contoh ekosistem di lingkungan sekitar kalian. Kemudian anak-anak Ibu juga bisa mampu menelaah komponen-komponen yang ekosistem serta peran komponen ekosistem baik abiotik dan juga biotik di lingkungan sekitar kalian. Kemudian anak-anak Ibu juga bisa mendiskusikan interaksi antara komponen-komponen ekosistem baik biotik dan abiotik di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, anak-anak Ibu juga mampu mengklasifikasikan komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran pada hari ini, nah, sewaktu kalian di SMP dahulu, nah kalian ada nggak mempelajari tentang ekosistem? Ada, Bu. Di pelajaran apa? Pelajaran IPA, Bu. Oke, berarti kalau sudah mempelajarinya, anak-anak itu pasti kemungkinan sudah ada pegangan ilmu tentang materi ekosistem. Nah, Ibu ada pertanyaan nih, kalau memang sudah belajar. Oke, siapa yang tahu apa sih pengertian ekosistem serta apa saja komponen-komponen yang ada di dalam suatu ekosistem? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, Bunga, coba. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu benda hidup atau benda tidak hidup yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Jadi di dalam ekosistem ini ada abiotik dan juga biotik. Oke, baik, boleh tepuk tangan untuk Bunga. Baik. Nah, untuk menguatkan materi ataupun teori yang dikatakan oleh teman kalian Bunga, di sini Ibu ada PPT yang menjelaskan tentang bagaimana membentuk ekosistem serta apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ya, baik, anak-anak Ibu. Nah, untuk cakupan materi kita pada hari ini itu ada 4. Yang pertama ada pengertian ekosistem, komponen-komponen ekosistem, peranan komponen ekosistem, serta apa-apa saja interaksi antar komponen yang ada di dalam suatu ekosistem. Baik, untuk yang pertama pengertian ekosistem. Nah, ekosistem itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup baik biotik dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah pada ekosistem. Nah, berarti tadi yang dikatakan oleh teman kalian Bunga betul ya? Memang sesuai teori ya? Oke, lanjut. Nah, organisme hidup ini juga bergantung pada lingkungan fisik untuk mendapatkan sumber daya dan menciptakan habitat
komponen yang tidak hidup seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan juga iklim. Sedangkan untuk komponen abiotik ini adalah komponen yang mana di dalamnya itu makhluk hidup, makhluk yang hidup. Contohnya kita sebagai manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Baik, selanjutnya. Nah, dan yang terakhir ada interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di dalam suatu ekosistem terdapat beberapa interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, di mana ada predasi, simbiosis, kompetisi, parasitisme, komensalisme, dan juga dekomposisi. Oke, baik. Nah, untuk predasi ini apa sih, Bu? Nah, predasi ini adalah interaksi di mana ada satu organisme yang memangsa organisme lain untuk mendapatkan makanan. Kemudian untuk simbiosis ini adalah suatu interaksi yang dimana di dalamnya terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Kemudian ada kompetisi. Nah, kompetisi ini adalah interaksi yang dimana di dalamnya terdapat dua atau lebih organisme yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Tetapi tidak hanya sekedar makanan saja yang dicari, tetapi sumber daya yang lain seperti udara, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian ada komensalisme. Nah, interaksi komensalisme ini adalah hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat, sedangkan organisme lain dirugikan. Kemudian yang terakhir ada dekomposisi. Nah, interaksi dekomposisi ini adalah proses di mana interaksi ini adanya penguraian materi organik yang menjadi zat-zat organik serta seperti contohnya nih karbon dioksida dan juga udara. Baik, mungkin untuk penguatan materi dari Ibu cukup sekian. Kemudian di sini Ibu juga ada nih video pembelajaran yang dimana di video pembelajaran ini akan menjadi penguat data untuk kalian. Nanti kan Ibu ada memberikan LKPD. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, kalian harus menonton terlebih dahulu video pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik. Ekosistem ini sangat luas ya cakupannya. Terdapat padang rumput, ada ekosistem perairan, baik ekosistem sungai ataupun ekosistem danau. Yang dimana di dalamnya itu pasti akan ada interaksi antara tumbuhan-tumbuhan dan juga hewan untuk mendapatkan makanan. Nah, ada juga nih, sebenarnya ada juga ya ekosistem padang pasir. Baik, mungkin untuk video pembelajarannya cukup di sini, sampai di sini. Dan di sini Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD, di mana Ibu akan membuat menjadi 4 kelompok. Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya, Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit. Bisa? Bisa, Bu. Sembari kalian melihat-lihat juga video yang tadi Ibu sajikan.
juga gambar ya. Nah, dimana kalau identifikasi dulu itu gambar apa, terus di bawahnya kan ibu ada identifikasi masalah, di situ ada identifikasi pertanyaan, ada 3. Di situ kalian jawab, nanti ditulis di halaman selanjutnya di hipotesis atau dugaan sementara terkait pertanyaan yang ada di atas. Nah, itu untuk pengumpulan datanya bisa juga ya kalian melihat dari YouTube untuk menguatkan data-data ataupun pertanyaan yang ibu sajikan di LKP. Yaitu untuk pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, anak-anak. Oke, baik. Nah, di sini Bu akan memanggil setiap kelompok yang dimana dia akan kalian presentasikan di depan ya. Bisa? Nah, untuk kelompok 1 boleh maju untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD pada bagian identifikasi masalah. Nah, di sini pertanyaannya itu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsinya, di mana struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies. Kemudian yang kedua, apa saja komponen-komponen yang ada di ekosistem? Nah, komponen ekosistem itu ada komponen biotik dan juga komponen abiotik, di mana pada komponen biotik itu terdiri dari makhluk yang hidup di permukaan bumi seperti manusia. Kemudian yang komponen abiotik itu dia merupakan komponen yang tidak hidup, contohnya itu suhu dan juga air. Kemudian yang ketiga itu bagaimana interaksi antar komponen-komponen ekosistem. Nah, interaksi antar komponen ekosistem itu terdapat beberapa jenis, yaitu interaksi netral, predasi, simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan juga dekomposisi. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih ya kelompok 1. Boleh dikasih aplaus kepada kelompok 1. Oke, untuk presentasinya cukup baik ya anak-anak. Untuk kelompok 2 silakan maju. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang hipotesis atau dugaan sementara. Nah, jadi di sini yang pertama ada identifikasi masalah, di mana di identifikasi masalah ini ada suatu tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang memiliki habitat tumbuhan dan binatang. Kemudian ada komponen-komponen ekosistem, di mana komponennya itu terbagi menjadi 2, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian yang terakhir ada interaksi antar komponen ekosistem, di mana hubungan antar komponen ekosistem ini saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan. Dan sehingga ketika salah satu komponen atau di mana bila salah satu komponen itu menghilang, maka keseimbangan ekosistem akan berdampak buruk. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Nah, kepada kelompok 3 silakan maju. Baik, Bu. Baik, saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan tentang pengumpulan data, yaitu dari video mengenai komponen ekosistem. Jadi dari video yang telah saya tonton, yaitu mendapatkan data bahwa komponen pada ekosistem itu terbagi menjadi 2, ada komponen biotik, yaitu adalah komponen yang hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Yang kedua ada komponen abiotik, yaitu yang tidak hidup. Contohnya itu pada video ada sinar matahari, angin, dan juga udara. Nah, pada video juga ada interaksi antar komponen, yaitu adanya sifat timbal balik dan saling berhubungan, di mana kedua komponen tersebut itu saling mempengaruhi satu sama lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Boleh kasih aplaus kepada teman-temannya. Baik. Nah, untuk kelompok yang terakhir nih, kelompok 4 ya. Iya, oke, silakan maju. Nah, dari identifikasi masalah yang kami dapat yaitu pengertian ekosistem, di mana berperan untuk tujuan fungsional dasar dalam suatu ekosistem yang di dalamnya mencakup organisme
abiotik, di dalamnya terdapat makhluk atau benda mati yaitu benda tidak hidup, yaitu suhu, pH, sinar matahari. Nah, pada yang ketiga itu interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem adanya hubungan timbal balik dan keduanya baik dari seni memperoleh makanan dan lainnya. Contohnya itu yaitu tumbuhan yang berfotosintesis yang memerlukan sinar matahari dalam proses fotosintesisnya. Baik, sekian Bu. Baik, terima kasih ya. Yang lagi pada yang keempat. Baik. Nah, untuk pertanyaan atau jawaban dari anak-anak ibu semua tentang LKPD yang ibu sebutkan tadi, semuanya sudah benar ya. Dimana sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan memberikan refleksi sedikit kepada anak-anak ibu untuk mengokohkan teori pembelajaran kita pada hari ini ya. Dimana tadinya kan ekosistem itu adalah suatu suatu sistem yang dimana terdiri dari organisme yang hidup ataupun biotik dan organisme yang tidak hidup ataupun abiotik, dimana di dalamnya organisme-organisme ini akan saling berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, bukan hanya untuk berinteraksi mencari makanan saja, tetapi sumber daya yang lainnya seperti udara ataupun tempat tinggal. Nah, di mana tadi untuk komponen ekosistem sendiri terdapat dua, yaitu biotik dan juga abiotik. Biotik itu seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah, untuk yang abiotik itu ada air, udara, cahaya matahari, dan tanah. Oke? Nah, sebelum ibu menutup ini, terakhirnya ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, kita kan pembelajaran pada hari ini ya. Tentunya anak-anak ibu juga harus dapat menyimpulkan apa saja sih sebenarnya yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ekosistem pada hari ini. Ada yang bisa? Saya Bu. Nah, kepada Bunga, silakan. Jadi yang saya pahami itu bahwa ekosistem itu adalah suatu sistem atau suatu hubungan timbal balik antara komponen tidak hidup yaitu abiotik dengan komponen biotik yang hidup. Dan contoh dari komponen abiotik itu seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, dan juga iklim. Sedangkan pada komponen biotik yaitu terdapat manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Oke, baik. Boleh dikasih apa kepadanya? Dan yang memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Baik. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat di kelas bisa kita amalkan di kemudian hari. Oke, baik.